Hai guys, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil hipotesis uji regresi ganda. Saya Aurelia Triansyah, NPM 2018-13500581. Putri Larasati, NPM 2018-13-50567. Khairunisa Nurjana Alhas, NPM 2018-13-50541. Halo teman-teman, perkenalkan saya Marta Magdalena Huta Barat, NPM 2018-13-50574. Ini adalah contoh soal regresi ganda dengan judul kerajinan siswa dengan sikap siswa terhadap hasil belajaran. Ini data yang akan kami gunakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skor deviasi, ukuran deskriptif, dan koefisien dan konstanta. Kita mulai dari skor deviasi ukuran deskriptif. Yang pertama, sigma x1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 dikuadratkan dibagi n. Sigma x1 kuadrat sama dengan 2646 dikurang 160 dikuadratkan dibagi 10. Sigma x1 kuadrat sama dengan 2646 dikurang 2560. Sigma x1 kuadrat sama dengan 86. Yang kedua, sigma x2 kuadrat sama dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2 dikuadratkan dibagi n. Sigma x2 sama dengan 4756 dikurang 212 dikuadratkan dibagi 10. Sigma x2 kuadrat sama dengan 4756 dikurang 4494,4. Sigma x2 kuadrat sama dengan 261,6. Yang ketiga, sigma y kuadrat sama dengan sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan dibagi n. Sigma y kuadrat sama dengan 11.959 dikurang 345 kuadrat dibagi 10. Sigma y kuadrat sama dengan 11.959 dikurang 11.902,5. Sigma y kuadrat sama dengan 56,5. Yang keempat itu sigma x1y sama dengan sigma x1y dikurang sigma x1 dikali sigma y dibagi n. Sigma x1y sama dengan 5542 dikurang 160 dikali 345 dibagi 10. Sigma x1y sama dengan 5542 dikurang 5520. Sigma x1y sama dengan 22. Yang kelima, sigma x2y sama dengan sigma x2y dikurang sigma x2 dikali sigma y dibagi n. Sigma x2y sama dengan 7389 dikurang 212 dikali 345 dibagi 10. Sigma x2y sama dengan 7389 dikurang 7314. Sigma x2y sama dengan 75. Yang keenam, sigma x1 x2 sama dengan sigma x1 x2 dikurang sigma x1 dikali sigma x2 dibagi n. Sigma x1 x2 sama dengan 3475 dikurang 160 dikali 212 dibagi 10. Sigma x1 x2 sama dengan 3475 dikurang 3392. Sigma x1 x2 sama dengan 83. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koefisien dan konstanta. Yang pertama, koefisien regresi x1, lambangnya B1.
Rumusnya itu sigma X1 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sama dengan 261,6 dikali 22 dikurang 83 kali 75 dibagi 86 dikali 261,6 dikurang 83 dikuadratkan. Sama dengan 5755,2 dikurang 6225 dibagi 22.497,6 dikurang 6.889 sama dengan minus 469,8 dibagi 15.608,6 sama dengan minus 0,03. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu koefisien regresi X2, lambangnya B2. Rumusnya itu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sama dengan 86 dikali 75 dikurang 83 kali 22 dibagi 86 dikali 261,6 dikurang 83 dikuadratkan sama dengan 6450 dikurang 1826 dibagi 22.497,6 dikurang 6.889 sama dengan 4.626 dibagi 15.608,6 sama dengan 0,30. Yang ketiga itu konstanta regresi ganda. Lambangnya A. Rumusnya itu sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N sama dengan 345 dibagi 10 dikurang minus 0,03 dikali 160 dibagi 10 dikurang 0,30 dikali 212 dibagi 10 sama dengan 34,5 dikurang minus 0,03 dikali 16 dikurang 0,30 dikali 21,2 sama dengan 34,5 dikurang minus 0,48 dikurang 6,36 sama dengan 34,98 dikurang 6,36 sama dengan 28,62. Itu cara menghitung koefisien dan konstanta. C. Persamaan regresi ganda. Variabel dependen sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi X1 ditambah koefisien regresi X2. Maka hasilnya variabel dependen sama dengan 28,62 dikurang 0,03 X1 ditambah 0,30 X2. D. JK atau jumlah kuadrat. 1. JK total sama dengan sigma Y kuadrat, yaitu 56,5. 2. JK regresi sama dengan koefisien regresi X1 dikali sigma X1Y ditambah koefisien regresi X2 dikali sigma X2Y sama dengan min 0,03 dikali 22 ditambah 0,30 dikali 75 sama dengan min 0,66 ditambah 22,5. Hasilnya 21,84. 3. JK residu sama dengan JK total dikurang JK regresi, yaitu 56,5 dikurang 21,84. Hasilnya 34,66. E. Derajat kebebasan atau DK. 1. DK total sama dengan N kurang 1 atau banyaknya sampel dikurang 1. Karena kita mempunyai 10 sampel, maka 10 dikurang 1 yaitu 9. 2. DK regresi sama dengan K atau banyaknya variabel prediktor.
kita mempunyai variabel X1 dan X2, maka hasilnya 2. 3. DK residu sama dengan banyaknya sampel dikurang banyaknya variabel prediktor dikurang 1. Sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1, maka hasilnya 7. Poin F. Rata jumlah kuadrat atau RJK. 1 RJK rek sama dengan JK rek per K sama dengan 21,84 per 2 sama dengan 10,92. 2 RJK res sama dengan JK res per N kurangin K kurangin 1 sama dengan 34,66 per 7 sama dengan 4,95. Poin G. Nilai F hitung atau FH. FH sama dengan RJK rek per RJK res sama dengan 10,92 per 4,95 sama dengan 2,21. Dari penelitian tentang pengaruh kerajinan siswa dengan sikap siswa terhadap hasil belajar didapat nilai F tabel dengan alfa 0,05, maka DK1 atau pembilang sama dengan 2 didapat dari nilai K. DK2 atau penyebut sama dengan 7 didapat dari nilai N kurang K kurang 1. Diperoleh F tabel dapat kita lihat di halaman 426, di mana pembilangnya 2 dan penyebutnya 7 didapat F tabelnya yaitu 4,74. Nah, sini ada hipotesis yang diuji. H0 di mana beta sama dengan 0, H1 di mana bukan H0. Terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, jadi hasil hipotesis penelitian karena F hitung 2,21 lebih kecil dari F tabel 4,74, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan kerajinan siswa atau X1 dengan sikap siswa atau X2 terhadap hasil belajar atau Y. Saya akan menjelaskan tentang uji lanjut atau pengujian koefisien regresi parsial. Yang pertama, varian Aron atau varian kekeliruan. Simbolnya S kuadrat E. Sama rumusnya, sigma Y2 dikurang B1 kali sigma X1Y dikurang B2 kali sigma X2Y dibagi N dikurang K dikurang 1. Sama dengan 56,5 dikurang minus 0,03 dikali 22 dikurang 0,30 dikali 75 dibagi 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 56,5 ditambah 0,66 dikurang 22,5 dibagi 7 sama dengan 4,95. 2. Kekeliruan baku variabel bebas X1. SB1 sama dengan akar dari S kuadrat E dikali sigma X2 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratin. SB1 sama dengan akar dari 4,95 dikali 26,1,6 dibagi 86 dikali 261,6 dikurang 83 kuadrat. SB1 sama dengan akar dari 1294,92 dibagi 22.497,6 dikurang 6.889. SB1 sama dengan akar dari 1294,92 dibagi 15.608,6. SB1 sama dengan akar dari 0,08 yaitu 0,28. 3. Kekeliruan baku variabel bebas X2. SB2 sama dengan akar S kuadrat kurangin E sigma X1 pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. SB sama dengan akar
4,95 kali 86 per 86 dikali 26 20 terus 61,6 dibagi 83 pangkat 2 SB2 sama dengan akar 425,7 per 15608,6 SB2 sama dengan akar 0,027 SB2 sama dengan 0,16. 4. Nilai T hitung TH untuk koefisien regresi. T hitung koefisien regresi B1. TB1 sama dengan B1 SB1. TB1 sama dengan min 0,03 per 0,28 sama dengan min 0,107. B. T hitung koefisien regresi B2. TB2 sama dengan B2 per SB2. TB2 sama dengan 0,30 per 0,16 sama dengan 1,875. Uji lanjut pengujian koefisien regresi parsial dari penelitian tentang pengaruh kerajinan siswa dengan sikap siswa terhadap hasil belajar diperoleh nilai T-tabel pada alfa 0,05 dan DK sama dengan 7 didapat dari nilai N kurang K kurang 1 untuk uji dua pihak diperoleh harga T-tabel bisa dilihat di halaman 425 di mana uji dua pihak 0,05 dengan DK 7 diperoleh nilai T-tabel 2,365. Hipotesis keberartian koefisien regresi parsial. Yang pertama, keberartian koefisien regresi B1. Hipotesis yang diuji H0 di mana beta 1 sama dengan 0. H1 di mana beta 1 sama dengan bukan 0. Dari hasil yang sudah diuji ternyata TB1 min 0,107 lebih kecil dari T-tabel 2,365. Maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan kerajinan siswa X1 terhadap hasil belajar. Yang kedua, ada keberartian koefisien regresi B2. Hipotesis yang diuji H0 di mana beta 2 sama dengan 0. H1 di mana beta 2 sama dengan bukan 0. Dari hasil yang sudah diuji, ternyata TB2 1,875 lebih kecil dari T-tabel 2,365, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan sikap siswa atau X2 terhadap hasil belajar. Nah, itu dia uji regresi ganda dari kelompok kami yang berjudul kerajinan siswa dengan sikap siswa terhadap hasil belajar. Kiranya teman-teman dapat mempelajarinya ya. Sekian dan terima kasih.